Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang khususnya kepada para subscriber saya, para opa dan oma, para lanjut usia di atas 65 tahun. Saya ingin memberikan semangat ya buat Bapak Ibu untuk bisa terus semangat ya, punya kemampuan untuk beradaptasi, karena saya tahu sekali saat ini adalah masa yang sulit ya buat Bapak Ibu, Opa dan Oma, karena banyak yang mengalami gangguan depresi. Kondisi terisolasi, tidak bisa keluar ya, apalagi di masa pandemi saat ini merupakan suatu tantangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Bapak Ibu. Saya punya beberapa pasien yang di usianya yang sudah rentan 70-an dan sebenarnya tidak terlalu bermasalah sebelum pandemi, tetapi kemudian mengalami masalah yang berat ketika pandemi ini sudah berlangsung beberapa bulan. Kemampuan daya pikirnya, memorinya menjadi menurun, ya padahal sebelumnya sangat aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan di gereja atau di pengajian ya, bahkan di lingkungan sekalipun. Tiba-tiba karena terisolasi, tidak bisa kemana-mana, akhirnya menjadi depresi. Banyak juga yang mengalami pseudodemensia atau demensia palsu, di mana gejala depresinya lebih banyak terkait keadaan ketidakmauan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kognitif. Jadi males nginget, males mikir ya, diem aja, tiduran ya, karena nggak bisa keluar rumah, kemana-mana sulit ya, ke luar keluar misalnya ke mall, apalagi ke tempat-tempat yang biasanya mereka berkumpul juga sulit. Ini adalah salah satu tantangan yang menurut saya sangat penting ya, untuk diingat oleh Bapak Ibu, karena saya berharap makanya Bapak dan Ibu lansia itu disarankan untuk segera divaksin kalau misalnya sudah menjadikan Bapak dan Ibu tuh cukup sehat untuk divaksin. Saya lihat di websitenya Kementerian Kesehatan beberapa daerah sudah divaksin ya. Salah satunya di tempat mertua saya di Gorontalo juga sudah membuka, Medan, Serang ya, saya lihat Yogyakarta kalau nggak salah di Kementerian Kesehatan di websitenya sudah ada ya pendaftaran vaksin untuk lanjut usia. Jadi kalau misalnya nanti sudah divaksin, mudah-mudahan Bapak bisa lebih punya kemampuan untuk lebih baik ya, karena mungkin tidak terlalu takut lagi perasaannya, dan kalau mau sosialisasi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, sudah lebih aman kalau misalnya pun terinfeksi. Ya, ini apalagi yang punya komorbid seperti hipertensi, diabetes dan yang lain-lainnya yang mungkin perlu penanganan segera. Saya berharap bahwa Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat ya. Bagaimanapun ini penting ya untuk diperhatikan, karena seringkali kita mungkin menafikan ya atau merasa bahwa kesehatan jiwa tidak penting. Tetapi di masa pandemi ini kita rasakan sekali ternyata kesehatan jiwa menjadi salah satu yang penting. Isolasi diri merupakan salah satu hal yang membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mereka merasakan sepertinya tidak mampu mengatasi keadaannya, tidak stabil lagi, dan merasakan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Caregiver, dalam hal ini keluarga dari si anak, dari si pasien sendiri, itu menjadi salah satu yang membuat mereka tuh khawatir dan tidak berdaya. Karena kalau dilihat kok ternyata orang tuanya bisa sampai mengalami penurunan fungsi yang luar biasa di masa pandemi ini. Padahal tadinya sehat-sehat saja, segar badannya. Tapi mengapa bisa demikian? Nah, ini yang penting harus diperhatikan, bahwa ternyata kesehatan jiwa sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan begitu pun sebaliknya. Jadi selagi masih bisa untuk bisa beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan supaya tidak tertular, jagalah selalu, dan kemudian bersosialisasilah ya. Kalau misalnya memang ada keperluan untuk bertemu orang, maka bertemulah di tempat terbuka yang ada jendelanya atau ventilasi udaranya, menggunakan masker, dan jaraknya jangan terlalu dekat
minimal 2 meter, apalagi kalau berkumpul dengan lebih dari 3 orang. Kalau bisa jarak masing-masingnya 3 meter. Bukan berarti kita tidak bisa berkumpul, tetapi kalau berkumpul lakukanlah dengan protokol kesehatan yang ketat agar kita terlindungi, ya. Dan terutama apalagi kalau yang sudah divaksin, ya Bapak Ibu nanti kalau sudah divaksin mudah-mudahan akan jauh lebih punya kemampuan ya untuk mengatasi kondisinya tersebut. Saya ucapkan supaya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat ya dalam masa pandemi ini. Jangan kita merasakan kalah duluan ya, dan jangan merasa tidak berguna, karena tentunya kita masih sangat berguna selagi masih ada hayat di kandung badan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan semangat dan tetap untuk bisa membantu Bapak Ibu supaya melewati masa pandemi ini dengan baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.